Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ari Susanto. Bapak Ibu, teman-teman semua pembelajar Facebook Ads yang sangat antusias. Kita sekarang membahas konten apa yang paling bagus digunakan untuk beriklan di Facebook. Apakah video, apakah gambar, apakah teks tulisan? Menurut Bapak Ibu apa? Cara belajar yang paling gampang adalah coba Bapak Ibu renungkan, coba Bapak Ibu berpikir ya, coba Bapak Ibu berpikir. Selama ini Bapak Ibu menggunakan Facebook, menggunakan Instagram ya, menggunakan sosial media melalui gambarkah, melalui videokah, melalui tekskah? Bapak Ibu biasanya terpengaruh untuk mengeklik iklan itu. Coba yang mana? Nah, baik, pada dasarnya baik gambar maupun video maupun teks memiliki tanda kutip sihir masing-masing dalam mempengaruhi seseorang. Bukan sihir lah, persuasi lah, daya tarik ya, daya mempengaruhi masing-masing. Menggunakan gambar oke, menggunakan video oke, menggunakan teks ya artinya artikel panjang gitu juga oke. Bagaimana menentukan? Menentukannya adalah kita harus melakukan serangkaian eksperimen ya, melakukan serangkaian eksperimen. Bapak Ibu bisa mencoba membuat iklan Facebook nantinya ya. Kontennya konten video, nanti lawan yang konten gambar atau konten yang teks saja tanpa video tanpa gambar. Nah, nanti diuji mana yang paling memberikan dampak kepada penjualan. Mana yang memberikan dampak paling banyak menghasilkan lead. Akan tetapi umumnya kalau zaman sekarang kalau memperbandingkan antara sebarannya dan budgetnya, yang paling luas, paling murah biasanya adalah iklan dalam karakter video. Dalam bentuk iklannya dalam bentuk konten video. Tapi konten videonya itu 1 menit dan dalam 1 menit Bapak Ibu harus berhasil ya menggali keresahan yang ada pada calon customer Anda sekaligus memberikan solusinya. Ya, ini pada kuncinya. Jadi mau video mau gambar sebenarnya nggak masalah, tapi pada gambar maupun video itu memang sangat menjelaskan. Jadi kalau bahasanya itu kemeklik, orang tuh jadi penasaran ngeklik ya. Orang jadi penasaran pengen tahu lebih jauh, memancing rasa kepo, keinginan yang tahu lebih detail dari apa yang Bapak Ibu tawarkan. Itu lebih penting ya. Nah, hanya kalau kita ngomong perbandingan ya, daya sebar yang dihasilkan oleh video dan dari daya klik, klik ke arah website yang lebih banyak. Kadang gambar jauh lebih menang. Ya, gambar karena orang tidak perlu menonton, tinggal klik langsung lari ke website sehingga orang langsung menonton penawaran kita di website. Baik, saya potong sedikit. Apakah wajib pakai website? Kalau saya secara pribadi mewajibkan untuk murid-murid ya, ibaratnya teman-teman yang belajar kepada saya wajib menggunakan website gitu. Membuat website dan websitenya pun harus website yang mobile friendly, harus cepat loadingnya. Ya nanti kita akan bahas tersendiri mengenai website. Pada prinsipnya Bapak Ibu, sekarang di Facebook itu menggunakan video. Baik, nah videonya itu ada 3 format ya. Format yang pertama adalah format yang landscape ya. Format landscape itu nanti utamanya dipakai di HP kita ya, yang gambarannya adalah gambar yang landscape ya, sebagaimana kita nonton YouTube. Terus kemudian ada yang sifatnya gambarnya yang kotak, yang square, yang 1:1 ya. Itu biasanya nanti muncul di Instagram. Jadi Bapak Ibu melalui iklan Facebook sekaligus bisa beriklan di Instagram. Terus ada iklan yang memanjang ke bawah ya, portrait ya. Nanti itu termasuk iklan untuk stories, iklan untuk reels ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngambil satu tema iklan, itu kita harus menyiapkan gambar mengenai iklan itu, video mengenai iklan itu. Kalau bisa sekomplit-komplitnya. Misalnya Bapak Ibu sedang melakukan penjualan, pengen menjual kamera, misalnya kamera Lumix. Nah, kamera Lumix, Bapak Ibu bikin konten videonya landscape, bikin video kotak, ataupun yang kita syuting dengan HP supaya reels berdiri. Kita foto juga dari berbagai sisi mengenai value-value yang ada di dalamnya. Nah, memang nanti kalau pada beberapa keadaan ya, kita tinggal ngambil syuting ya, syuting dengan landscape, dengan resolusi tinggi, nanti kita tinggal potong-potong menggunakan software video editor ya. Misalnya pakai iMovie, bisa pakai istilahnya ada namanya Movavi ya, ada Camtasia, ada Premiere, ada
softwarenya Blackmagic, apa saya lupa satu lagi namanya. Nah, mengenai software editing ya, monggo lah yang paling Bapak Ibu nyaman apa. Kalau pakai HP bisa pakai InShot juga kan. Bisa juga pakai CapCut juga bisa. Ada banyak software-software yang tinggal nanti Bapak Ibu belajarnya apa, bisa dimaksimalkan menggunakan software-software tersebut. Kembali ke topik awal, lalu apa konten yang paling bagus ya? Kalau pengalaman pribadi termasuk untuk mencari pemasaran organik yang maksimal, itu kita menggunakan konten Reels. Untuk sekarang ya, video Reels. Video 30 detik atau sampai 60 detik maksimal ya. Yang itu kita pasang di akun Facebook maupun di Instagram. Nah, ini Instagram luar biasa cepat nyebarnya ya. Ataupun nah, sekarang ada TikTok misalnya. Udah dimasukkan TikTok sekali bikin, termasuk nanti di YouTube Short ya. Sekali bikin konten yang sifatnya berdiri dipakai di Facebook dan sebagainya. Bisa untuk banyak hal. Itu kalau sekarang lumayan bagus ya. Nah, kuncinya, kata kunci ya adalah nanti finalnya mana konten yang bagus yang nanti kita sebut sebagai winning campaign ya. Sebagai paket kemenangan kita dalam beriklan, yaitu adalah hasil dari testing. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan konten. Nah, pastikan kalau membuat konten, gambar harus clear, harus jelas ya. Kemudian ketika editing ya, teksnya bagus juga ya. Jangan teksnya ngawur, pemilihan huruf, pemilihan warna ya jangan ngawur lah gitu. Editingnya tidak usah yang aneh-aneh ya. Yang jelas bisa menampilkan produk dengan elegan, dengan profesional, dan orang tuh dapat value-nya, ini produk tentang apa gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa di bahasan Facebook advertising lainnya. Saya Anjar Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa komen saja di kolom yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang akan datang.